Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin wa rahmatal lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Soimin dan soimat penonton TPRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, syukur alhamdulillah tidak terasa hari demi hari kita lalui puasa Ramadan kita. Semoga hari-hari yang kita lalui ibadah kita Allah terima dan semoga apa yang kita hajatkan Allah ijabah. Soimin dan soimat penonton TPRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, izinkan pada pengantar buka puasa kali ini saya menyampaikan tema tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seperti kita ketahui di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran itu dikatakan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya sekedar petunjuk bagi orang-orang Islam saja. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan kita masing-masing, karena apapun yang kita lakukan di dalam amaliyah dan ibadah kita tanpa merujuk kepada Al-Quran dan sunnah maka tertolak. Untuk itu, agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita. Layaknya sebagai seorang sahabat, mestinya kita mengenal Al-Quran secara mendalam, karena tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal Al-Quran, yang pertama tentunya Al-Quran dibaca dengan baik, sesuai dengan ayat Al-Quran, Aqra'ul Quran wa in kana yaumal qiyamah syafa'an li ashabiha. Jadi bacalah Al-Quran, karena insya Allah kelak di yaumil akhir Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang menjadi sahabat dan dekatnya. Kemudian yang kedua, setelah Al-Quran kita baca secara taltir, apalagi di dalam bulan Ramadan yang dikatakan sebagai Sahlul Quran, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan tempatnya diturunkan Al-Quran, maka betapa berbahagianya orang-orang yang membaca Al-Quran atau talul Quran, karena pahala dari membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka mari kita hafalkan Al-Quran itu dari ayat yang kecil-kecil dulu, yang pendek-pendek dulu, sehingga Al-Quran menyatu dengan kita, dan ketika kita membutuhkan komunikasi dengan Allah, maka Al-Quran dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Kemudian di dalam ayat Al-Quran dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana. Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmunya. Soimin dan soimat yang kami cintai, penonton TPRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, dengan menghafal Al-Quran, maka kita akan tahu di mana ketika kita butuh pertolongan Allah, kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyampaikan keinginan kita. Di antaranya ketika kita dalam keadaan kesusahan dan kesendirian dan kita tidak ada pertolongan siapapun, maka kita bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dijadikan sebagai pegangan hidup kita, kemudian ucapan kita untuk bermunajat kepada Allah. Sebagai contoh misalnya ketika kita ingin merasa kesakitan dan lain sebagainya, wa nunajjilul Qur'an wa huwa syifa. Kemudian ketika kita terbakar bisa menggunakan Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian juga hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ada ayat-ayat pendek kalau kita hafal dan kita
butuh pertolongan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah tersebut, maka Al-Quran bisa menjadikan sebagai pegangan, Al-Quran menjadikan ucapan kita untuk bermunajat kepada Allah, Al-Quran bisa menjadi pendamping kita, apalagi kalau kita dijadikan ayat-ayat pendek-pendek yang kita ketahui menjadi lafaz zikir kita, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dan Al-Quran pun akan memberikan ketenangan jiwa kepada kita. Kemudian jadikanlah Al-Quran itu dengan mentadaburinya, sehingga dengan mentadaburi Al-Quran maka kita akan memahami mana yang merupakan ayat-ayat yang di bidang ekonomi dan lain sebagainya, karena Al-Quran itu menyangkut kehidupan manusia dari mulai dalam kandungan sampai kemudian kita tutup mata yang kahir. Kemudian setelah kita mentadaburinya, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kalau kita menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan menjadi rahmatan lil alamin, bisa menjadi rahmat bagi segala alam, karena orang yang senantiasa melapatkan Al-Quran di dalam sehari-hari, di dalam kehidupannya, ucapannya, tingkah lakunya, pikirannya, dan lain sebagainya akan mengacu kepada Al-Quran. Jadi dengan senantiasa menerapkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi rahmatan lil alamin, akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Orang yang memahami Al-Quran tidak akan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, karena dia tahu mana yang disyariatkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah orang yang senantiasa hidup dan Al-Quran, orang yang senantiasa menjadikan sahabat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah siratal mustaqim, akan berjalan di jalan yang lurus. Dan insya Allah apabila kita berjalan di jalan yang lurus, surga akan menanti kita, keridhaan Allah akan menimpa kita, dan hidup kita akan barokah fid dunya wal akhirah. Kemudian tahap yang kelima, soimin dan soimat penonton stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur adalah menyampaikannya. Setelah kita membacanya, kemudian menghafalnya, mentadaburinya, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka setelah itu sampaikanlah ilmu itu kepada orang lain, balighu anni walau ayah. Semoga dengan menjadikan Al-Quran dalam pedoman hidup kita akan menjadi dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.